Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi pengawasan mutu makanan tentang perencanaan pengorganisasian mutu pangan dan quality continue improvement. Nah, apa subpokok bahasan yang kita bahas hari ini? Yang pertama adalah tentang perencanaan mutu makanan, yang kedua adalah pengorganisasian mutu makanan, dan yang ketiga adalah quality continue improvement. Nah, seperti yang kita tahu bahwa konsep mutu pada bidang pangan ini sangat erat kaitannya dengan era mutu yang dimulai dari proses inspeksi atau pengawasan yang dilakukan pada tahun 1920-an yang menekankan pada proses pengukuran. Nah, di sini pengendalian mutu itu dia berkaitan dengan pendekatan teknik statistika berupa grafik, histogram, tabel, kemudian juga berorientasi pada jaminan mutu atau quality assurance, dan sekarang berfokus pada manajemen mutu total atau total quality management. Nah, setiap mutu menurut ISO 9000 itu mencakup mutu secara keseluruhan, baik produk atau jasa, kebijakan mutu, kemudian manajemen mutu yang berupa seluruh aspek fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu. Nah, pengendalian mutu ini menjadi salah satu ya cara atau teknik untuk memenuhi persyaratan mutu dan juga terkait dengan jaminan mutu yang berkaitan dengan perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan terhadap suatu klien atau konsumen. Nah, sistem mutu itu mengidentifikasi seluruh tugas yang berkaitan dengan mutu, alokasi tanggung jawab, dan mana sistem mutu ini dia membangun mekanisme dalam rangka memadukan semua fungsi menjadi suatu sistem yang menyeluruh. Nah, perencanaan dan rekayasa mutu itu terdiri dari berbagai hal, yaitu fungsi-fungsi dari staf spesialis dan juga kegiatan-kegiatan yang difokuskan atau berkaitan dengan proses pengembangan atau development. Nah, perencanaan dan rekayasa mutu sendiri seperti yang kita tahu bahwa saran terhadap manajemen mengenai kebijakan mutu ini diperlukan ya terkait dengan analisis persyaratan mutu pelanggannya, penyusunan spesifikasi rancangannya, kemudian mengidentifikasi standar mutu dan menyusun spesifikasi produk serta meninjau ulang dan evaluasi rancangan produk. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan perencanaan pengendalian proses dan penyusunan prosedur-prosedur untuk menjamin kesesuaian mutu, kemudian mengembangkan teknik-teknik pengendalian mutu dan metode inspeksi, termasuk merancang peralatan uji khusus, melaksanakan studi kemampuan proses, analisis biaya mutu, mengorganisasi program pelatihan, audit mutu, dan juga perencanaan serta pengendalian mutu untuk bahan yang diterima, termasuk evaluasi dari para pemasok. Nah, kegiatan pengendalian mutu itu mencakup kegiatan menginterpretasikan dan mengimplementasikan rencana mutu yang mana terkait dengan standar ISO, maka kegiatan pengendalian itu memiliki fungsi yang pertama adalah membantu dalam membangun pengendalian mutu pada berbagai titik dalam proses produksi, kemudian memelihara dan mengkalibrasikan peralatan pengendalian proses, meneliti kalau kemungkinan adanya kecacatan yang terjadi, dan juga membantu memecahkan masalah mutu selama proses produksi dan juga melaksanakan pengendalian mutu terhadap bahan yang diterima. Selain itu juga ada proses organisasi inspeksi ya pada setiap tahap proses itu. Jadi ada spot checks bila mana diperlukan, kemudian melaksanakan inspeksi akhir untuk menilai mutu produk akhir dan efektivitas melakukan pengendalian mutu. Kemudian juga memeriksa mutu kemasannya, memastikan produknya mampu menahan dampak transportasi dan penyimpanan atau tidak, kemudian melakukan uji untuk analisis produk yang diterima, kemudian memberikan umpan balik apabila ada terjadi ditemukan kecacatan atau tuntutan konsumen kepada bagian rekayasa mutu. Nah, pada umumnya manajemen mutu itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas sistem jaminan mutu yang telah diterapkan dan diakui sebagai jaminan untuk konsumen seperti contohnya adalah HACCP atau adanya ISO. Nah, manajemen mutu itu dibagi menjadi 3 bagian utama ya. Penjamin mutu itu yang pertama adalah quality control, kemudian quality assurance, dan quality management yang menjadi titik kritis dalam penerapan sistem jaminan mutu di suatu perusahaan. Nah, untuk mempertahankan mutu produk pangan, ini ya diharapkan konsumen mampu bersaing secara global. Oleh karena itu perlu adanya kaitannya terkait dengan jaminan-jaminan mutu yang
lakukan. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah persyaratan-persyaratan dan kontak pembelian, pemilihan pemasok yang baik ya, yang sesuai dengan syarat mutu, standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut, kemudian kesepakatan tentang jaminan mutu, kesepakatan tentang metode verifikasi, penyelesaian perselisihan mutu, kemudian perancangan pengendalian pemeriksaan, dan juga catatan-catatan mutu terkait dengan penerimaan bahan yang diterima oleh ini ya, dari supplier. Nah, pengadaan bahan baku ini jika melihat kinerja penjamin mutu merupakan tanggung jawab dari quality control, yaitu di bagian produksi. Baik atau buruknya bahan baku yang digunakan itu akan sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Nah, sehingga di sini bisa menjadi evaluasi dari quality control. Nah, walaupun demikian hasilnya didapatkan itu harus menjadi perhatian juga untuk quality assurance yang bertugas menjamin mutu di tingkat yang lebih luas. Nah, pengendalian produksi ini perlu dilakukan ya kegiatannya antara lain pengendalian bahan baku, kemudian terkait dengan pengendalian kerusakan-kerusakan bahan yang mungkin terjadi. Itulah kenapa perlu kita kenali karakteristik dari masing-masing bahan pangan sehingga penyimpanannya pun sesuai. Kemudian pengendalian dan pemeliharaan alat yang digunakan dan selama proses produksi, kemudian pengendalian dan perubahan proses, kemudian juga proses khusus yaitu proses produksi terkait dengan kegiatan pengendalian yang sangat penting terhadap peningkatan mutu produk. Nah, pengendalian produksi ini menjadi tanggung jawab dari quality control untuk menjamin proses produksi itu berjalan dengan baik. Kemudian harapannya proses yang baik itu akan menghasilkan produk yang baik juga yang sesuai dengan standar perusahaan, yang mana tadi ada perlu peran serta dari quality assurance untuk pengendalian produksi, khususnya mengenai misalnya limbah yang dihasilkan. Penjamin mutu di tingkat perusahaan ini harus menjamin keterkaitan semua aspek produksi, termasuk di dalamnya adalah limbah proses. Yang selanjutnya adalah pengemasan. Nah, pengemasan ini perlu dilakukan dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis untuk kepentingan distribusi dan juga promosi. Jadi pengemasan ini merupakan hal yang penting ya, karena wadah itu untuk memuat produk, memelihara kesegaran dan juga kemantapan dari produk selama penyimpanan distribusi, melindungi pangan dari kontaminasi ya, baik itu dari lingkungan ataupun manusia, mencegah kehilangan selama proses pengangkutan distribusi. Jadi beratnya tidak berkurang dan juga menjadi sarana untuk komunikasi dan promosi. Nah, penyimpanan dan penanganan produk itu bertujuan untuk mencegah kerusakan ya akibat adanya mungkin getaran, vibrasi ya, kemudian adanya korosi atau mungkin pengaruh suhu, adanya sinar matahari selama proses ya, baik itu pengangkutan maupun pada saat proses penyimpanan. Nah, pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir ini tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah item ya yang dihasilkan itu memenuhi persyaratan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, quality control itu memegang peranan pada tahap ini karena pengujian produk akhir itu akan menjadi penentu kualitas suatu produk. Nah, quality control ini merupakan bagian dari yang bertugas juga untuk menjamin mutu dari segi produk dan proses yang dilakukan selama proses produksi. Nah, yang selanjutnya manajemen mutu di bagian quality assurance. Nah, quality assurance itu merupakan bagian yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian proses produksi untuk menghasilkan produk dengan standar mutu yang telah ditentukan serta mengadakan penelitian dan pengembangan produk dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Sehingga pengendalian mutu pada quality assurance itu mencakup pengendalian mutu pada bagian quality control dan bagian research and development. Nah, secara umum, quality assurance ini dia mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Nah, yang kedua adalah memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, quality assurance ini mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan peran jaminan kualitas dengan memastikan bahwa produk tersebut itu benar-benar memenuhi standar kualitas yang diberikan atau yang diperlukan. Nah, quality control itu kalau secara singkatnya atau keywordnya adalah dia adalah pengendalian terkait dengan pengendalian kualitas, sedangkan quality assurance tentang jaminan kualitas. Nah, pada proses pengawasan, quality assurance ini bekerja sama dengan bagian quality control yang bertanggung jawab terhadap bagian produksi dalam menjamin mutu produk yang dihasilkan. Nah, pembagian tugas dalam quality control ini dalam mengawasi produksi harus memperhatikan sumber daya yang tersedia dan volume produksi yang dijalankan.
Nah, pembagian tugas ini dapat dilakukan dan bertanggung jawab kepada beberapa orang ya di bagian kritis selama proses produksi, seperti proses penyedia bahan baku, proses pengalingan, proses pasteurisasi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dalam quality control diperlukan bagian dan asisten kepala bagian serta bagian administrasi ya, yang juga bertugas mengawasi. Kemudian juga berdasarkan hasil atau data yang diperoleh dari QC, baik pada bagian produksi atau pada bagian kita sendiri dilaporkan kepada bagian QA atau Quality Assurance untuk kemudian dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kualitas atau mempertahankan kualitas atau prestasi yang telah dicapai. Nah, pengawasan ini juga dilakukan pada bagian Research and Development. Nah, pada bagian ini pengawasan dapat langsung dilakukan oleh QA atau dengan bantuan QC dengan mempertimbangkan sistem mutu yang diterapkan. Nah, pengembangan produk baru sebagai upaya untuk menjaga kualitas produk ya pada bagian research and development ini merupakan suatu proses untuk apa? Tujuannya adalah memberikan kepercayaan konsumen terhadap mutu dan kualitas perusahaan. Nah, sehingga dalam proses pengawasan ini bisa langsung dilakukan oleh quality assurance. Nah, manajemen mutu di bagian TQM ya atau Total Quality Management ini sebenarnya itu apa sih? Dia adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi atau perusahaan melalui apa? Melalui perbaikan secara terus-menerus dari produk yang dihasilkan, jasanya, kemudian manusia atau tenaga kerjanya, dan proses serta lingkungannya. Nah, oleh sebab itu, untuk TQM ini dia harus fokus pada pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun eksternal. Kemudian dia juga memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, kemudian menggunakan pendekatan ilmiah ya dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta memiliki komitmen dalam jangka waktu yang panjang. Ternyata dalam proses ini juga membutuhkan kerjasama tim yang baik, kemudian dalam proses memperbaiki secara berkesinambungan, dan juga perlu adanya perbaikannya melalui apa? Melalui peningkatan pengetahuan ya, proses pendidikan dan juga ada pelatihan. Total quality management yang baik dan berkualitas pada suatu industri ini, dia berorientasi pada standar jaminan mutu untuk meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi kerja di segala bidang, terutama pada sektor yang menghasilkan produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan beberapa hal ya atau aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan ya, mulai dari persyaratan dan kontrak pembelian, pemilihan pemasok yang baik, kesepakatan tentang jaminan mutu, kesepakatan tentang metode verifikasi, kemudian terkait dengan pengadaan bahan baku, baik buruknya bahan baku yang digunakan itu akan sangat berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, sehingga bisa menjadi evaluasi untuk quality control. Nah, walaupun demikian, hasil dapat harus menjadi perhatian untuk quality assurance yang bertugas untuk menjamin mutu di tingkat yang lebih luas. Nah, pengendalian proses produksi ini juga harus selalu dilakukan secara terus-menerus ya atau berkesinambungan, mulai dari pengendalian bahan dan kemampuan, kemudian mulai dari pengendalian pemilihan alat, proses khusus, dan pengendalian dan perubahan proses. Nah, sehingga di sini pengendalian produksi menjadi tanggung jawab di bagian quality control untuk menjamin proses produksi itu berjalan dengan baik. Nah, quality management ini berperan penting untuk menciptakan peraturan atau kebijakan terkait upaya yang berhubungan dengan tanggung jawab produk akhir. Nah, sehingga dalam secara teknis ya, dalam rangka upaya mempertahankan kualitas bahan pangan ini, hubungan antar ketiga penjamin mutu itu menjadi sangat penting. Nah, perusahaan itu harus membangun dan mempertahankan suatu sistem mutu. Sistem mutu ini terus ingin membuat jaminan mutu bersifat lebih melembaga sebab dokumentasi ini dilakukan menyeluruh terhadap pedoman, prosedur, dan juga instruksi kerja. Nah, sistem mutu ini terdiri dari manual, prosedur, instruksi kerja, format-format, dan record. Nah, penulisan sistem mutu itu sebaiknya melibatkan semua karyawan, karena sistem mutu ini ya, apa namanya, tertulis bukan sekedar merupakan sesuatu yang diinginkan saja, tetapi harus dikerjakan atau direalisasikan di lapangan. Kemudian untuk pengendalian rancangan, mutu produk sejak awal tergantung pada rancangan produk tersebut. Nah, tujuan utama seorang perancang adalah menciptakan suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, sehingga produk yang dihasilkan itu secara penuh dia akan dapat diproduksi dan harganya itu akan bersaing. Nah, proses perancangan itu meliputi perencanaan, verifikasi, kajian ulang, perubahan, dan juga dokumentasi itu menjadi hal yang penting.
Nah, pengendalian dokumen itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena memastikan bahwa para pelaksana tugas itu sadar akan adanya dokumen-dokumen yang mengatur tugas mereka, sehingga dengan adanya dokumen tadi itu dapat dikendalikan ya setiap proses dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian dari proses pembelian ya, pembelian produk tadi juga perlu adanya kontrol ya terkait dengan mutu produk seperti apa sih yang seharusnya dihasilkan dari suatu proses produksi. Kemudian identifikasi produk tadi perlu diketahui apakah adanya kecacatan atau rusak pada saat awal ya. Kemudian perhatikan juga prinsip FIFO atau first in first out karena itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk yang akan dihasilkan. Nah, pengendalian proses dalam sistem standar jaminan mutu mencakup seluruh faktor yang berdampak ya terhadap proses seperti parameter proses, peralatan, bahan, personil, dan kondisi lingkungan proses. Yang selanjutnya terkait inspeksi dan pengujian. Jadi inspeksi ini menjadi hal yang penting juga karena tidak bisa dihindari dalam sistem mutu. Kemudian pengukuran atau kegiatan ini sangat bermanfaat ya dan hasil pengukurannya harus ada kecermatan ya dan juga konsistensi dari suatu produk. Kemudian tujuannya memang memastikan apakah produk-produk tersebut itu memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan kesepakatan yang diminta oleh pelanggan. Itu menjadi hal yang penting. Apakah produk itu belum diperiksa, sudah diperiksa dan diterima, atau produk itu sudah diperiksa tapi ditolak. Nah, itulah kenapa produk yang dia sudah diperiksa dan diterima, nah itu bisa disampaikan ke pelanggan. Nah, sistem pelayanan mutu mempersyaratkan perusahaan itu punya prosedur tertulis untuk mencegah terkirimnya produk-produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itulah kenapa tadi inspeksi itu menjadi hal yang penting. Nah, kalau ada kesalahan maka perlu adanya suatu koreksi. Nah, suatu koreksi ini ya harapannya bisa menjadi evaluasi untuk memproduksi produk-produk yang benar-benar sesuai. Nah, tentunya dalam proses penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman itu menjadi hal yang penting karena harapannya tadi pengemasannya itu memadai, ya kan? Kemudian pengirimannya juga sesuai dengan yang seharusnya. Perlu adanya proses inspeksi, pengarsipan, penyimpanan ya, catatan-catatan mutu itu yang memberikan bukti objektif bahwa mutu produk yang disyaratkan itu benar-benar sudah dicapai dari standar mutu yang ada. Seperti itu. Sehingga dalam satu industri itu perlu ada yang namanya disebut audit mutu internal. Nah, itu menjadi hal yang penting ya dalam proses produksi. Nah, kalau ada yang kurang dan lain sebagainya, perlu adanya suatu pelatihan-pelatihan untuk apa? Untuk misalnya, oh ada yang salah nih, ada yang kurang. Oh, perlu adanya pelatihan nih dari kinerja personil karyawannya. Nah, berkaitan dengan peningkatan mutu atau kualitas dari suatu produk. Oke, terima kasih. Berikut yang sahabat kalian sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.